Saya Cindy Jericho Tanau. Saya Cristiano Lemnan. Saya Didas Kalia Lemnan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Mama semua. Anak-anak di desa kami bisa menyalurkan bakatnya melalui sekolah bola. Terima kasih Bapak Mama, saya bisa ikut sekolah bola. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan,
status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa.
Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Antiku karena percaya, kau yang berjanji, kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, aku punya Engkau. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan
kita akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang besar ketika kita menaikkan pujian. Ketika kita menyatakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang ajaib. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Yes, berikan suara-suara bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami mengangkat tangan kami tinggi Tuhan di hadapan-Mu. Izinkan kami datang dengan berterima kasih kepada Tuhan. Izinkan kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar musik naikkan lagu ini. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shandara labaya batakara labaya labaya batakara. Shandara labaya batakara labaya labaya shandara labaya labaya. Kinara labaya bashandara labaya 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 shandara labaya. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biar hadirat-Mu dari tempat yang maha tinggi turun di tengah-tengah kami. Kami tidak mengandalkan manusia Tuhan. Kami tidak mengandalkan kepintaran kami. Kami mengandalkan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari berperkaralah adalah di tempat ini ya Tuhan. Kami mengharapkan Engkau lebih dari apapun ya Tuhan. Enggak ada yang lain, hanya Tuhan kami, pribadi-Mu yang kami rindukan Tuhan. Engkau yang kami nantikan Tuhan. Oleh sebab itu tangan kami terangkat tinggi dan kami mau katakan, hadirlah dalam hidup kami Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami. Kami janji segala apa yang kami perbuat, segala kemuliaan, segala hormat, segala nyanyian, bahkan tepuk tangan kami persembahkan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Dia. Saudara, mari berikan tepuk tangan bagi Dia Bapak Ibu. Haleluya.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari katakan dengan segenap hati, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Bapa kita yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu. Pertolongan-Mu yang tidak ada habisnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya, tak terkira. Shandarala bayar ala bayar ala bayar, karala bayar ala bayar ala bayar, karala bayar ala bayar. Mari nikmati Tuhan sebentar Bapak Ibu Saudara. Dia masih ingin beracara pada pribadi demi pribadi. Mari nikmati Tuhan. Mari biar musik mengalir. Mari nikmati Tuhan. Haleluya. Shandarala bayar ala 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 bayar ala. Kami nikmati Engkau ya Tuhan. Mari bekerjalah, bekerjalah. Jamah pribadi lepas pribadi. Jamah hati demi hati ya Tuhan. Jangan lewatkan, jangan lepaskan. Shandarala bayar ala bayar. Shandarala bayar batakarala bayar. Mari biar musik mainkan lagu ini sekali lagi. Mari kita nikmati Tuhan. Shandarala bayar ala bayar batakarala bayar ala bayar.
Mari biar musik mainkan lagu ini sekali lagi. Makasih ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami bisa rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dengan cara yang begitu sederhana Engkau masuk ke dalam hati kami. Dan menjamah setiap hati demi hati Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu besar, yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih kami bisa merasakan Tuhan setiap kali kami mengangkat tangan kami. Setiap kami mengadahkan wajah kami ke atas. Kami bisa kemuliaan-Mu. Kami bisa lihat kemuliaan-Mu turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, beracaralah, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat buat Tuhan kita, yuk. Oke, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa menikmati pada waktu Bapak Ibu Saudara tadi nyanyi, Bapak Ibu Saudara? Bisa menikmati pujian dan penyembahan. Bisa lambaikan tangannya? Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, GMCC akhir-akhir ini sedang, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, GMCC sedang kembali kepada hal-hal yang dasar, Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan yang dibagikan di GMCC itu kembali kepada hal-hal yang begitu dasar, yang begitu basic. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan 2 bulan yang lalu, apa 3 bulan yang lalu kita belajar tentang yang namanya keselamatan. Lalu kita belajar lagi yang namanya tentang, terakhir tuh kalau nggak salah baptisan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama yang namanya tentang pujian dan penyembahan. Katakan sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Pujian, penyembahan. Sekali lagi lebih keras, 1, 2, 3. Pujian dan penyembahan. Kita akan belajar tentang pujian dan penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kita belajar hal-hal yang dasar seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Karena begini, karena di akhir dari zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat begitu banyak pengajaran-pengajaran yang seakan-akan tuh menggoyahkan iman. Memutarbalikan fakta sehingga akhirnya dasarnya menjadi kacau Bapak Ibu Saudara. Seperti akhir-akhir ini kita tahu ada yang namanya Kristen progresif. Mau Kristen progresif kayak Kristen positif kayak Kristen apa gitu. Intinya adalah begini, dasarnya dirubah-rubah Bapak Ibu Saudara. Seharusnya dasar itu tidak boleh dirubah. Dasar kita adalah Kristus. Katakan dengan saya Kristus. 1, 2, 3. Dasar kita adalah Kristus dan itu tidak boleh berubah. Itu sudah dasar yang kokoh, pondasi yang kokoh, tidak boleh berubah sama sekali. Oleh sebab itu GMCC berusaha untuk memberikan dasar sama Bapak Ibu Saudara. Kita bahas tentang keselamatan, kita bahas tentang baptisan, hari ini kita bahas tentang pujian penyembahan. Supaya apa? Supaya dasar kita kokoh. Sehingga apapun nanti ke depan ada pengajaran yang lain-lain atau yang kita dengar nanti mungkin ada A, ada B, ada C, kita tidak goyah. Yang setuju katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang pujian penyembahan. Dan ada beberapa hal yang salah tentang pujian penyembahan. Boleh dibuka next berikutnya? Nah, ini adalah distraksi pujian penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Atau pengalihan. Pujian penyembahan sering dianggap hanya sebagai pengantar khotbah. Bukan bagian penting dalam kehidupan kekristenan. Lip, boleh main kasih gua di G, Lip. Ya. Pantengin di G aja ya. Kadangkala pujian penyembahan itu hanya sebagai pengantar sebuah khotbah. Contohnya dari mana? Kalau kita datang ke sebuah khotbah, kita akan tanya, pengkhotbahnya siapa, Pak? Iya kan? Gak ada yang nanyakan, WL-nya siapa? Gak ada. Gak ada yang nanya, yang main gitar siapa, Pak? Gak ada kan? Gitu. Akan nanyanya gini, walaupun gak penting ya Bapak Ibu Saudara ya, kan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi itu menunjukkan bahwa kita punya fokus atau kita punya tujuan adalah dengar khotbahnya.
Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara? Satu saat nanti di dalam kekekalan, ya, satu saat nanti di dalam kekekalan, khotbah akan lenyap loh Bapak Ibu. Gak ada lagi khotbah. Di dalam surga tidak ada lagi khotbah. Di dalam surga tidak ada lagi yang jadi asyir Bapak Ibu Saudara. Di dalam surga nggak ada lagi yang jagain lift. Kita nggak perlu ngotot-ngototan sama lift yang rusak gitu. Ini nyampe gak ya? Ke lantai 12 nyampe gitu. Nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Nanti di dalam kekekalan kita nggak perlu lagi yang namanya berdoa syafaat buat jiwa-jiwa. Nggak perlu. Semuanya hilang. Cuma satu yang tinggal tetap adalah pujian dan penyembahan. Tapi kadang-kadang kita masih anggap remeh. Apa buktinya kita anggap remeh? Next. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang meremehkan pujian penyembahan. Tapi sikap kita tuh menunjukkannya, Bapak. Dengan cara apa? Datang terlambat. Enggan untuk bernyanyi dan hanya menonton. Setiap kali pujian penyembahan kita nonton, kita bingung gitu ya. Saya jujur Bapak Ibu Saudara ya. Saya WL dari tahun 97 sampai hari ini gitu ya. Saya tuh tidak pernah kesulitan yang namanya tuh menghafal sebuah lagu atau mengetahui lagu. Kebanyakan kalau WL nyanyi lagu gitu, saya udah tahu ini lagunya apa. Tapi khusus zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, saya kesulitan benar ngelihat anak-anak sekarang punya lagu. Yang lagi ngetop tuh apa? Gimana sih? Main di mana lagu itu ya? Praise the Lord tuh main di mana ya? F coba ya. Benar dia. Nah. Refnya gimana? Praise the Lord, oh my soul. Lagi? Praise the Lord, oh my soul. Bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu itu liriknya apa Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu itu liriknya apa, karena kenapa? Sulit liriknya. Buat saya sulit Bapak Ibu Saudara. Nanti tahu-tahu praise the Lord, oh my soul. Kadang-kala begitu saya, masalahnya bukan di liriknya yang kita tahu atau tidak, tetap balik lagi ke G ya. Masalahnya bukan di lirik yang tahu apa enggak Bapak Ibu Saudara, tapi masalahnya di sini. Masalah hati kita, mau gak kita tetap berusaha untuk menyembah Tuhan, tahu atau tidak tahu lagunya. Hati kita tetap terpaut walaupun apa yang terjadi di depan sana di panggung tuh mungkin musiknya salah, bassnya salah pencet, drumnya mungkin mukulnya salah, bukan mukul simbal malah mukul kepala orang gitu, cetas gitu ya istilahnya. Mungkin gitu ya. Hati kita tetap terpaut. Tapi kadang-kadang enggak. Sekarang yang kita lakukan adalah ibadah jam berapa? Jam 11. Berarti saya datang 11.25. Karena kenapa? Karena biasanya khotbahnya 11.30, 11.40. Saya datang 11.25. Kita nggak bermaksud meremehkan pujian penyembahan. Tapi sikap kita menunjukkan kita sedang meremehkan pujian penyembahan. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara tahu, pujian penyembahan itu selalu mempunyai arti yang begitu luar biasa. Satu kali Yesaya sedang mendapat penglihatan. Dan pada waktu dia mendapat penglihatan, dia lihat Tuhan duduk di tahtanya gitu ya. Udah gitu malaikat-malaikat Tuhan bernyanyi sambil mengangkat tangan lalu berkata, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Pada waktu dia lihat itu, Tuhan sedang duduk di tahtanya, malaikat sedang memuji Tuhan, tiba-tiba bergetarlah pintu rumahnya Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba ada asap yang menaungi seluruh rumahnya. Dan asap itu bicara apa? Asap itu bicara tentang hadirat Tuhan. Yang langsung masuk pada waktu malaikat mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara tahu gak? Pada waktu kita mengangkat tangan memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang menghadirkan surga di tengah-tengah kita. Kita sedang menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Pada waktu kita nyanyi di tempat ini,
Kita sedang menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini. Pada waktu Bapak Ibu Saudara melakukan pujian di rumah, berarti Bapak Ibu Saudara sedang menghadirkan siapa? Tuhan di mana? Di rumah. Pada waktu Bapak Ibu Saudara lakukan itu di angkot, di sudut gitu ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Nyanyi di angkot. Allah semesta alam. Sambil duduk gitu ya. Sambil pakai earphone, pakai kerudungan gitu. Berarti Bapak Ibu Saudara sedang menghadirkan hadirat Tuhan di mana? Di angkot. Sedahsyat itu loh Bapak Ibu Saudara. Dan apakah kita mau itu? Yang mau katakan amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Yang mau tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Kita akan belajar next. Beberapa arti pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada artinya. Pujian penyembahan tuh ada artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah kita belajar ini, saya berharap kita tidak meremehkan lagi pujian dan penyembahan. Kita datang ibadah tepat waktu, yang mau katakan amin. Kita nggak hanya jadi penonton, tapi kita ikut bernyanyi, yang mau katakan amin. Walaupun mungkin kita nggak tahu lagunya, kita belajar Bapak Ibu Saudara, amin. Kita belajar dan akhirnya saya percaya apa yang kita lakukan itu bisa memberkati kita. Oke, arti pujian yang penyembahan yang pertama di Elip. Yang pertama adalah, sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Taudah, sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Taudah, bersyukur kepada Tuhan sebagai tanda sepakat. Oke, saya ingin tanya nih sama Bapak Ibu Saudara ya. Gak ada benar, gak ada salah. Tapi saya hanya ingin tahu pendapat Bapak Ibu Saudara. Kira-kira bersyukur itu susah apa gampang? Yang bilang susah lambaikan tangan. Oke, turun. Yang bilang gampang lambaikan tangan. Wow, turun. Yang takut dijebak, yang takut dijebak. Jadi gak ngangkat tangan gitu. Diem aja, takut dijebak. Gak ada salah, gak ada benar Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya begini, bersyukur itu bisa gampang, ya bisa susah. Kalau keadaannya lagi seneng, ya, kita bisa aja langsung bersukacita gitu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Duit lagi tebel nih Bapak Ibu Saudara ya, lagi tebel nih, kantong lagi tebel. THR baru turun, bonus baru turun. Kemana-mana bisa begitu terus. Kaulah sukacita. Hei bro, apa kabar bro? Ya kan? Bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Mau makan apa? Mau beli apa? Kentang, tahu? Oke, gue bayarin. Kantong lagi tebel Bapak Ibu Saudara. Bersukacita. Itu kalau bersyukur. Sekarang di A. Tapi kalau lagi sedih, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Memang Philip ini rohani sekali Bapak. Dia gak bisa main lagu dunia memang. Gak jadi masalah gitu ya. Jadi, kalau gak salah di A lagi coba. Bagaimana, nggak tahu deh saya gimana, nggak masuk Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya adalah begini, kalau kita lagi sedih, ya, kalau kita lagi sedih, di G ya? Oh di E, mana? Oke, sini. Kalau kita lagi sedih gitu ya, lagi mikirin tentang si dia, kita mikirin suami kita, kok begini terus. Pikiran kita gitu, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Mikirin dia. Bahkan pada waktu kita mikirin gak ada uang nih. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, memikirkanmu, menginginkanmu, semua tentang dirimu. Gitu loh.
Jadi bersyukur mudah atau gampang? Tergantung situasinya. Tapi boleh saya kasih tahu kebenaran firman Tuhan yang ini gak? Di E ya, Lip. E. Saya kasih sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Bersyukurlah lagi. 1, 2, 3. Bersyukurlah senantiasa. Senantiasa ini bicara artinya apa? Baik itu dalam keadaan senang, baik itu dalam keadaan tidak senang. Baik itu dalam keadaan baik, baik itu dalam keadaan tidak baik. Bisa gak kita bersyukur sama Tuhan? Bisa gak kita angkat tangan lalu bilang begini, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bisa gak? Yang mau katakan amin. Lakukan yang pertama tadi apa? Tahu dah. Berikutnya kita akan belajar yadah. Mengangkat tangan sebagai tanda kita berserah. Jadi kita mengangkat tangan tuh bukan mengangkat tangan untuk meramaikan suasana ibadah atau seru-seruan. Tidak, Bapak Besar. Kita tuh mengangkat tangan sebagai tanda kita berserah. Di firman Tuhan dikatakan pada waktu Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang perang. Tapi pada waktu tangannya mulai turun, bangsa Israel mulai kalah. Bapak Saudara tahu gak? Kalau bicara soal itu berarti mengangkat tangannya lama gak itu Bapak Saudara? Orang lagi perang lu di depan situ, diangkat tangan. Lama Bapak Saudara. Jadi ada bicara tentang berserah, ada harga yang dibayar pada waktu mengangkat tangan. Dan pada waktu kita mengangkat tangan, kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan ini jiwaku, ini hidupku. Amin. Mengangkat tangan. Oke, berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara. Barak. Berlutut yang artinya merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Barak. Berlutut. Kalau kita di tempat ini gak bisa berlutut sih ya. Kalau kita berlutut kejedot sama kursi depannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di rumah, coba deh berlutut. Berlutut. Angkat tangan, lalu apapun yang terjadi dalam hidupmu engkau bilang begini, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Nyanyi sama-sama yuk katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Indah ya Bapak Ibu Saudara ya, berlutut nyanyi sama Tuhan. Indah gak? Indah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, zamar. Zamar ini bukan lagu ya. Burung zamar terbang, itu camar ya. Bukan. Zamar, memuji dan menyembah Tuhan dengan memainkan alat musik. Kayak begini. Ya. Coba silakan main. Saya berteman sama Philip ini, teman-teman di sini sudah cukup lama. Biar mereka bermain sendiri ya. Coba silakan main. Bermain musik kayak gini. Indah loh Bapak Ibu Saudara. Coba diam dulu ya. Diam. Kita nyanyi lagu tadi ya. Ku mau selalu bersyukur kepada. Cukup. Sekarang pakai musik. Coba musik. Ku
mau selalu bersyukur. Enak mana Bapak Ibu Saudara? Enak pakai musik. Bahkan ibu-ibu berani loh bayar 5.000 per lagu untuk karaoke. Sekarang banyak loh di Tangerang sana. Mau karaoke 5.000 per lagu bu, ikut gak? Rame loh Bapak Ibu Saudara. Mama saya salah satu contohnya gitu ya. Saya kan nama rumahnya Asyung gitu ya. Syung, ada karaoke di sana 5.000 per lagu, murah. Rame mak, rame. Dia kasih lihat, dia unjukin gitu. Bayar apa? Bayar untuk pakai musik doang. Makanya kadang-kadang saya suka sedih gitu kalau ngelihat teman-teman yang, saya melayani dari tahun 97, kita pelayanan sama-sama musik gitu ya. Lalu saya ketemu lagi, bro gimana kabarnya sekarang? Sekarang nih ketemu, masih pelayanan? Udah enggak. Tadinya main keyboard gitu, udah enggak pelayanan. Oh ya gak apa-apa, tapi kan tetap main keyboard dong, di rumah tetap main keyboard dong. Lu tetap bisa dong. Waduh udah gak bisa bro main keyboard, jarinya udah kaku. Saya tuh kadang-kadang sedih loh. Karena kenapa? Karena talenta itu udah diberikan, tapi kok malah dipendam. Enak loh bisa main musik. Saya pengen tanya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa main musik di sini? Gitar, keyboard, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Jangan malu-malu. Wow, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara sendiri yuk. Gitar, keyboard, apalagi drum, ketipung gitu, petak. Yang penting bisa main musik Bapak Ibu Saudara. Indah. Yang setuju katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Halal. Ini bukan makanan ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan makanan. Halal. Halal artinya adalah mengekspresikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan walaupun mungkin bisa terlihat seperti orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Mengekspresikan pujian kita. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa hadiah terbesar yang Tuhan berikan pada kita adalah karya keselamatan. Yang setuju katakan amin. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan itu adalah penebusan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya berikan analoginya Bapak Ibu Saudara begini. Saya punya seorang anak namanya Brevi. Saya janji sama dia untuk berikan dia dalam setahun 1 sepatu. Pilih, mau kiri aja atau mau kanan aja. Enggak ya. Pokoknya setahun boleh 1 sepatu, sepasang sepatu ya. Saya berikan gitu. Satu kali kita lagi jalan ke mall, saya udah tahu nih dari body language-nya, gaya-gayanya, monyong-monyong mulutnya, saya udah tahu ini anak mau sepatu nih. Udah lewat-lewat gitu. Dia udah tahu nih, dia dapat jatah di tahun ini ya. Dia lewat-lewat gitu. Akhirnya ya saya belikan karena saya sudah tahu. Dan saya ingin tanya sama Bapak Ibu Saudara, saya tahu gak pada waktu saya berikan sepatu itu ke dia, dia pasti senang. Tahu dong, dia pasti senang. Dan apa yang saya tunggu Bapak Ibu Saudara? Ekspresinya. Itu yang jadi sukacita buat saya. Ya, saya tunggu tuh ekspresinya tuh apa. Kalau pada waktu saya beliin sepatu, lalu dia bilang begini, "Wih, apa ini sepatu ini?" Bisa saya masukin kulkas loh Bapak Ibu Saudara. Gitu. Jitak gitu, pak gitu. Tapi pada waktu saya kasih sepatu gitu. Brevi, ini sepatu. Dia ambil sepatu. Kan biasa kalau beli sepatu di mall tuh nggak dapat plastiknya. Jadi dibawa-bawa. Ini nggak apa-apa dibawa-bawa, nggak perlu beli bag, nggak perlu, udah bawa-bawa aja. Dibawa. Sampai rumah dibawa tidur sama dia sepatunya. Mungkin gitu. Kita sebagai orang tua tuh lihat seneng ya. Seneng. Begitu juga sama Tuhan. Tuhan sudah berikan hadiah yang terbesar yaitu keselamatan. Dan dia tunggu ekspresi kita tuh apa pada waktu kita nyembah. Pada waktu kita bilang, "Ku mau selalu bersyukur kepada." Ekspresinya apa? Dia tunggu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi gak usah malu-malu kalau Bapak Ibu Saudara pingin nangis, pingin bersuka cita, pingin kelihatan seperti orang bodoh. Dalam artian begini, kenapa sih memuji Tuhan tuh mesti melompat-lompat?
Kenapa sih memuji Tuhan itu mesti menari ke kiri dan ke kanan? Kenapa? Seorang Raja Daud mengerti hal itu. Dan dia dikatakan pada waktu dia menari-nari buat Tuhan, dia sampai diolok-olok loh. Ih, kayak orang gila loh. Tapi dia gak peduli akan hal itu. Karena dia lakukan itu untuk Tuhan yang luar biasa. Yang mau katakan amin? Dia tunggu ekspresimu. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara ya, kita lagu lain ya, live di G misalkan. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara ya, saya tuh kalau mau berekspresi, kan namanya juga cowok ya Bapak Ibu Saudara ya, cowok gitu. Bapak Ibu Saudara lihat saya cowok kan ya, cowok kan, nggak ada belok-belok dikit nggak ada kan Bapak Ibu Saudara ya, cowok ya. Jadi saya kalau mau berekspresi itu saya lihat kiri kanan dulu. Kalau kanan saya sudah nangis, nah saya boleh nangis deh kalau gitu deh. Gak malu gitu. Aduh Tuhan, padahal hati udah terjamah banget nih. Tapi saya lihat dulu kiri kanan siapa yang udah nangis. Udah, nah ini udah nih. Aduh gitu. Tapi akhirnya saya paham bahwa kehidupan saya tuh gak ditentukan sama kiri sama kanan saya. Enggak. Jadi saya mulai paham bahwa ya udah. Kalau saya dijamah pada saat itu, saya merasakan Tuhan pada saat ini. Ya udah langsung aja. Langsung saja berekspresi buat Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari berekspresi sama Tuhan. Yang mau tepuk tangan dulu buat Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya. Sabak. Sama-sama bilang dengan saya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bersorak dengan nyaring dan bertepuk tangan tanpa rasa malu untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan. Ini pindah kemana? Diki. Buat Tuhan. Jadi pada waktu kita tepuk tangan atau WL bilang, ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu bukan buat seseruan ibadah, Bapak. No. Tapi pada waktu Bapak Ibu Saudara ingat gak peristiwa benteng Yeriko? Pada waktu selesai dikelilingi dan pada waktu sangkakala dibunyikan semuanya bersorak, rubuh bentengnya. Jadi pada waktu kita bersorak, imani Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita bertepuk tangan, imani pada waktu setiap hentakan tepuk tangan kita sedang meruntuhkan benteng musuh. Amin. Kita sedang meruntuhkan benteng masalah, kita sedang meruntuhkan benteng persoalan, kita sedang meruntuhkan benteng sakit penyakit. Oleh sebab itu tepuk tangan kita itu gak boleh main-main Bapak Ibu Saudara. Yang mau tepuk tangan sekarang. Dan punya sebuah pengertian bahwa tepuk tangan ini bukan hanya sekedar tepuk tangan, punya sebuah pengertian bahwa tepuk tangan ini sedang kita lakukan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekitar 25 tahun yang lalu tuh saya sedang nonton Academy Award, Bapak Ibu Saudara. Tahu kan ya? Sebuah ajang penghargaan yang diberikan kepada insan perfilman pada waktu itu. Dan biasanya di sana ada yang namanya a lifetime achievement, pemberian penghargaan seumur hidup buat insan perfilman yang sudah mendedikasikan seluruh hidupnya buat film. Kalau nggak salah pada waktu itu Sean Connery deh. Ya, dipanggil itu Sean Connery dari paling belakang. Begitu dipanggil, mari kita sambut Sean Connery. Wah, tiba-tiba semuanya Bapak Ibu Saudara, dia jalan dari belakang, tiba-tiba semuanya mulai standing applause gitu. Maju, ada kali standing applause-nya 5 menit gitu ya. Wow, semuanya tepuk tangan buat dia. Dia maju, wah saya langsung bisa bayangin. Gila ya, bangganya jadi dia tuh kayak gimana. Besok paginya, saya mau saat teduh nih Bapak Ibu Saudara. Mau saat teduh, di Cherry. Mau saat teduh, udah ambil gitar, siap-siap ambil gitar. Baru pengen nyanyi, ku mau cinta Yesus. Tiba-tiba saja, Tuhan ingatkan saya begini. Kadang manusia bisa memberikan kemuliaan kepada manusia lain lebih tinggi daripada aku. Saya langsung taruh gitar saya
Saya taruh Alkitab saya. Saya nggak baca Alkitab, saya nggak muji nyembah Tuhan. Yang saya lakukan hari itu, saya kasih tepuk tangan saya buat Tuhan. Saya ingat peristiwa tadi malam. Saya bisa rasakan Tuhan bangga. Saya bisa rasakan Tuhan senang pada waktu kita tepuk tangan itu. 10 menit, 15 menit, tepuk tangan doang, gak ada yang lain. Mau kita lakukan itu? Kita praktek ya. Nanti saya kasih cue-nya. Pada waktu saya bilang, mari kita sambut Tuhan kita yang luar biasa, baru kita berdiri dan kita tepuk tangan. Mau? Yuk kita tundukkan kepala sebentar, kita siapkan hati kita sama-sama. Kami mau berikan segala pujian kami buat Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut Tuhan kita yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Dia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Dia yuk. Mari berikan tepuk tangan ini buat Raja kita. Dia layak terima segala puji, layak terima segala hormat. Haleluya. Mari bersorak buat Dia, katakan haleluya. Wow. Haleluya. Kemuliaan ini bagimu ya Tuhan. Gak ada yang lain, hanya buat Tuhan. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Yes, 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 yes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa rasakan Tuhan jamah Bapak Ibu Saudara, amin. Lanjutkan di rumah ya Bapak Ibu Saudara ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya belum selesai. Berikutnya. Mengungkap tehillah artinya adalah menyanyikan kata-kata yang spontan yang keluar dari dalam hatimu. Pada waktu kita menyembah, WL bilang begini, yuk kita sembah Tuhan. Ada beberapa yang berbahasa roh, lalu ada orang-orang yang gak berbahasa roh, dia diam. Dia diam gitu. No Bapak Ibu Saudara, nyanyikan apa yang ada dalam hatimu. Nyanyi aja. Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku berterima kasih Tuhan. Seandainya suaranya pun begini, Tuhan aku bersyukur. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat apa? Ini. Kita nyanyi gitu. Tuhan gak akan keganggu dengan suara kita. Terima kasih Tuhan, gak akan keganggu. Yang keganggu paling sebelah Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Tuhan enggak, Dia lihat hatimu, itu bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau nyanyikan isi hatimu. Ada satu lagu yang saya tahu itu tercipta dari, tidak ditulis dalam sebuah mekanisme penciptaan lagu yang benar. Tapi pada waktu tim ini mulai menaikkan pujian atau berlatih, tiba-tiba lagu ini keluar pada waktu mereka penyembahan. Lagu lama, Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I will trade you for silver or gold. I will trade you for riches untold. You are my every. Arti lagunya, aku gak akan tukar engkau dengan silver, dengan perak dan juga emas. Aku gak akan tukar Tuhan, bahkan dengan kekayaan yang tidak terhitung sekalipun. Dahsyat ya. Apa yang keluar dari hati Bapak Ibu Saudara, itu bisa dahsyat loh buat Tuhan. Nyanyi aja udah. Yang mau katakan amin.
Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dan yang terpenting, next. Ini dia. Sama-sama baca dengan saya 1, 2, 3. Proskuneo. Artinya seperti seekor anjing yang menjilati dan mengecap tangan tuannya. Masih di C ya Lip ya. Seekor anjing yang menjilati dan mengecap tangan tuannya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kita tuh bagaikan seekor anjing merendahkan diri. Kita tuh seekor anjing. Tuannya siapa di sini Bapak Ibu Saudara? Tuhan ya. Tuhan, Yesus. Yang menjilati tangan tuannya. Bayangkan kalau misalkan anjing menjilati tangan tuannya. Kira-kira dia tahu gak rasa tangan tuannya tuh apa? Ya, asin dia tahu, manis dia tahu, gak ada rasa pun dia tahu. Gitu. Begitu juga pada waktu kita melakukan semua pujian penyembahan ini. Yuk kita lakukan sampai proskuneo. Sampai kita mengalami Tuhan. Sampai kita tahu rasanya Tuhan tuh kayak apa. Rasanya hadiratnya tuh kayak apa. Rasanya menyembah nikmat gitu kayak apa. Sampai kita tahu itu. Proskuneo. Pada waktu kita bisa lakukan itu, maka hidup kita akan berubah loh Bapak Ibu. Cara kita memandang masalah itu akan berubah. Cara kita memandang sesuatu itu akan berubah. Pasti pada waktu tidak akan ada masalah yang begitu berat pada waktu engkau proskuneo. Setiap kali tiba-tiba ada masalah yang berat dan engkau datang ibadah dan engkau sungguh-sungguh bilang Tuhan aku mau rasakan engkau. Lalu nyanyi, iya Abah. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Masalah hilang, masalah sirna. Begitu ada lagi tekanan apa, tekanan ini, tekanan itu, langsung kita bisa nyanyi lagi. Kita bilang, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Mari panggil namanya, katakan Yesus. 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 Kita rasakan Tuhan. Kita rasakan hadiratnya. Masalah hilang. Menjauh. Dan hidup kita diubahkan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian bagaimana saya nyebur di bidang pujian penyembahan ini Bapak Ibu Saudara. Tahun 94 saya bertobat. Selama bertobat pada waktu itu di youth kami, di youth di tempat ini Bapak Ibu Saudara, youth tempat ini. Masih di lantai 6 waktu itu. Kita tuh harus ikut. Kalau kita mau daftar jadi calon pengerja, kita tuh harus ikut departemen doa dulu selama 6 bulan. Jadi semuanya harus masuk departemen doa 6 bulan. Setelah masuk departemen doa, kita setelah itu baru boleh milih pelayanannya mau apa. Setelah selesai 6 bulan, saya milih dong pelayanan apa dong. Wah, saya mulai timbang-timbang gitu. Asyar kayaknya cocok nih. Asyar ya, asyar. Doa enggak ada, nanti aja. Gitu, bisa gitu. Misalkan gitu ya, ini cocok nih. Akhirnya saya tidak pernah kepikir masuk pujian penyembahan. Karena setiap kali saya pujian penyembahan, saya angkat tangan, teman saya tutup telinga, Bapak Ibu Saudara yang di sebelah gitu. Jadi saya nggak pernah sama sekali kepikir untuk masuk pujian dan penyembahan. Akhirnya saya masuk tari, Bapak Ibu Saudara. Tari ya, tapi tarinya masih agak maco Bapak Ibu Saudara ya, pakai banner bendera yang gede-gede gitu ya. Wah, bangga saya nari di depan Paniko gitu ya. Wah, zaman dulu ya. Tari. Sampai satu kali saya lagi temenin Airin, istri saya sekarang. Waktu itu kan masih pacaran. Saya temenin dia tuh lagi latihan singers. Saya lagi duduk tuh di pojok. Jadi saya tungguin dia, saya duduk di pojok. Mereka latihan, saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba ketua singersnya datang kepada saya, dia bilang begini, Kop, bisa nyanyi gak? Karena waktu itu saya lagi menggebu-gebu. Saya nggak berpikir saya bisa nyanyi atau nggak bisa nyanyi. Pokoknya saya mau melayani. Bisa Kak? Nyanyilah saya Bapak Ibu Saudara. Dikasih lagu, ikut latihan, ternyata pada waktu itu saya harus menggantikan satu orang untuk solo. Bayangin, kesempatan pertama langsung solo Bapak Ibu Saudara. Solo lah, datang di sini, set, naik, nyanyi. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagunya, jangan deh ya, jangan. Kayaknya lu nggak tahu ini.
Saya nyanyi, begitu saya nyanyi ternyata di tengah-tengahnya satu ada penjadwal pusat dari pusat Bapak Ibu Saudara. Begitu dia lihat saya nyanyi, semua pada bilang, wih kok bagus. Saya berpikir, bagus di mana sih? Saya masih nggak ngerti, buta total Bapak Ibu Saudara. Pokoknya nyanyi-nyanyi aja. 2 minggu kemudian saya langsung dijadwal. Dan pada waktu dijadwalnya kalau zaman sekarang enak banget. Gajah Mada ya Gajah Mada. Dulu Jabodetabek Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu saya dijadwal, saya ingat tuh pertama kali saya dijadwal di Teluk Naga, GBI Gang Setan. Paradoks ya, ini Tuhan apa setan nih ya, paradoks. GBI Gang Setan, sekarang udah jadi PIK 2 Bapak Ibu Saudara. Jauh, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya motor, saya nggak ngerti caranya gimana, saya tanya sama Kak, ini gimana cara saya ke sana? Nebeng WL-nya, dia bilang gitu. Saya lihat, ya ampun, jam 7 pagi. Saya telepon WL-nya. Waktu itu WL-nya Pak Daud sama singernya Ci-Ai kalau tahu. Pak, saya Yakob, singer baru. Saya pingin nebeng pelayanan di Teluk Naga, boleh? Boleh. Jam berapa kira-kira? 5:30 ya. 5:30 Pak, saya bilang gitu. 5:30 rumah di Tangerang, berarti saya mesti berangkat 4:30. Berarti saya mesti bangun 3:30. Di hari itu saya sudah putuskan, minggu depan kagak ada lagi yang namanya pelayanan. Kagak ada lagi. Aduh, berat banget. Suruh pakai jas, saya nggak punya jas, minjem jas di sini sana, minjem pakai. Akhirnya 5:30 saya udah duduk manis di ruang tamunya Ko Daud gitu ya, duduk. Akhirnya jalan sampai di sana. Waduh, jauh, lewati 3 benua, 4 jembatan gitu ya. Wah, jauh banget sih ini ya, belok-belok kiri kanan nggak nyampe-nyampe. Begitu nyampe di sana, saya pikir tempatnya bagus. Enggak Bapak Ibu Saudara, sederhana. Gak ada AC, kita disuruh pakai jas gitu. Mereka juga datang dijemputin sama angkot Bapak Ibu Saudara. Jemput masuk. Saya udah putuskan nih, minggu depan kagak ada lagi dah. Waduh, nyanyi udah keringetan. Sampai akhirnya pada waktu itu Ko Daud nyanyi lagu ini nih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pada waktu itu hadirat Tuhan jamah saya merasa malu banget. Saya merasa malu. Masa begini aja gak bisa. Waduh, Tuhan jamah saya kuat gitu. Dan saya putuskan untuk pelayanan lagi. Coba lagi minggu depannya. Minggu depannya Tuhan jamah lagi kuat. Tuhan jamah dengan luar biasa. Yesus, Kau berarti bagiku. Saya putuskan, coba lagi minggu depannya. Sampai hari ini. Haleluya. Ada sesuatu perubahan yang akan Bapak Ibu Saudara rasakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ngalamin yang namanya proskuneo, mengalami Tuhan. Dalam apa? Dalam Bapak Ibu Saudara angkat tangan, dalam Bapak Ibu Saudara nyanyi, dalam Bapak Ibu Saudara tepuk tangan, dalam Bapak Ibu Saudara bermazmur, ada proskuneo. Mau lakukan itu Bapak Ibu Saudara? Mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh? Saya harap penjelasan sederhana ini bisa memberikan sedikit pengetahuan sama Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu biar hidup kita sama-sama diubahkan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kekuatan kami ya Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku
panggil namanya. Saya lupa menampilkan slide terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara, bisa tolong ditampilkan. Slide terakhir dari PowerPoint saya. Dikatakan begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tahu kenapa persembahan Kain dan Habel yang diterima adalah persembahan Habel? Sudah tahu kenapa? Semua bicara soal hati, Bapak Ibu Saudara. Bukan produk persembahannya, tapi hati, niatnya. Niat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dengan teliti, Bapak Ibu Saudara akan temukan bahwa Habel sedemikian rupa niatnya menyiapkan persembahannya. Sedangkan Kain, yang ada udah dibawa aja. Tapi Habel tidak, dengan sungguh. Hatinya niat, maka itu terpancar keluar kepada prakteknya Bapak Ibu Saudara. Dia sembelih korbannya, dia pilih yang terbaik, dia niat. Tapi Kain tidak, dia bawa aja sadar. Dan saya berharap, yuk kita bawa persembahan kita yang sungguh buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Mari panggil namanya Yesus. Ya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yes God. Mari sambil angkat dua tanganmu tinggi, katakan sekali lagi dan panggil namanya Yesus. Kau berarti bagiku. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah
saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kehidupan yang kekal selamanya. Mari kita percaya, sama-sama katakan amin.